Saudaraku yang terkasih, di dalam kita menjalani apa yang harus kita jalani, dibutuhkan suatu kemantapan. Tanpa ada kemantapan, maka yang akan terjadi, apa yang kita lakukan tidak akan maksimal. Jadi harus mantap dan tidak ragu-ragu, supaya yang kita lakukan menjadi maksimal. Bahkan bukan hanya maksimal, tetapi memiliki kualitas yang baik. Kepada para murid, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemantapan dan ketidakragu-raguan. Di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Siap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudaraku, di dalam perjalanannya mengajar orang banyak, Yesus senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Dan kali ini Tuhan Yesus memberikan nasihat untuk mantap dan tidak ragu-ragu untuk mengikut Yesus. Yesus mengatakan kepada seseorang untuk mengikut Dia, dan orang itu menjawab, "Ya Tuhan, izinkanlah aku dahulu mengubur Bapakku." Tetapi Yesus mengatakan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Seakan tindakan Yesus ini tindakan yang tidak manusiawi. Seakan mengajarkan seorang anak untuk tidak menghormati, untuk tidak menghargai, dan untuk tidak mengasihi orang tuanya. Namun sebenarnya tidak demikian. Yesus mengatakan kepada orang yang meminta izin kepada Yesus untuk menguburkan bapaknya terlebih dahulu, kemudian baru ikut Dia. Yesus hendak menegaskan bahwa ketika orang itu mengikut Yesus harus mantap dan tidak ragu-ragu. Yesus mengatakan, "Biarlah orang mati mengubur orang mati." Bukan berarti si anak ini diajarkan untuk tidak peduli akan kepedihan keluarga, untuk tidak menghormati orang tua, tidak demikian. Karena Yesus tahu orang yang dikatakan atau diajak untuk ikut Yesus, dia mengatakan, "Izinkan aku mengubur Bapakku." Dalam tradisi Yahudi, penguburan itu tidak hanya sekali dikubur kemudian terus sudah, tetapi ada ritual-ritual yang lain yang beberapa hari harus dilakukan. Dan ini Tuhan tahu bahwa sebetulnya ketika dia diajak oleh Tuhan, dia itu tidak enak kalau sebetulnya dia mengatakan, "Saya tidak bisa, saya tidak mau." Yesus tahu apa yang menjadi isi hati orang itu, maka dia mengatakan seperti itu. "Izinkan aku mengubur orang tuaku," sebetulnya ini sebuah alasan. Ya meskipun alasan yang benar, sebuah alasan untuk menolak panggilan itu. Kemudian juga ada orang yang mengatakan,
izinkan aku berpamitan dahulu. Artinya meminta pertimbangan dahulu dari orang lain, dari keluarganya, boleh atau tidak. Jika boleh ya ikut, jika tidak ya tidak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan juga untuk tidak menghargai kebersamaan dalam keluarga. Tetapi Yesus menegaskan, jika kamu ikut aku ya mantaplah ikut aku. Jangan banyak alasan. Dan itu jelas di ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, siap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwa Yesus mengajarkan, kalau kita memang ya mau mengikuti Yesus, ya kita percaya kepada Yesus, ya jangan ragu-ragu. Jangan mengatakan ya Tuhan saya siap, saya percaya kepada, tetapi masih ragu-ragu. Menoleh ke belakang itu masih ragu-ragu. Ya Tuhan saya mau melakukan apa yang kau kehendaki, tetapi ketika kita melakukan di tengah perjalanan kita ragu-ragu. Yesus menghendaki ketika kita menjawab ya dari awal sampai akhir ya. Ya, saya mengatakan ya. Dari awal ya sampai akhir. Dan itu menunjukkan bahwa kita harus mantap, harus tidak ragu-ragu untuk mengikuti Yesus. Karena kalau kita ragu-ragu, seperti yang saya katakan di depan tadi, kalau kita melakukan segala sesuatu yang ragu-ragu tidak maksimal dan kualitasnya tidak baik. Jadi kalau kita mantap ikut Yesus ya mantap, jangan ragu-ragu, ikutlah dia terus. Lakukan firman dengan mantap supaya kita menjadi di dalam melakukan firman Tuhan dapat melakukan dengan baik dan berkualitas, menjadi pribadi yang berkualitas. Karena kemantapan, ketidakragu-raguan yang akan menjadikan kita dapat menjadi umat yang berkualitas. Melakukan firman Tuhan tidak sekedar melakukan firman Tuhan, tapi betul-betul ada kualitas yang baik di dalam kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita percaya, ya percaya mantap, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Mantap dan tiada ragulah di dalam mengikuti Yesus dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.